Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sariyah Damayanti dengan NIM 2062265. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis real. Yuk simak video selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Yang pertama ada definisi dari analisis. Nah, secara kasar, analisis berurusan dengan bilangan, himpunan bilangan, dan operasi pada bilangan. Nah, secara khusus, analisis berkaitan dengan apa yang terjadi ketika sejumlah operasi tertentu dilakukan pada suatu bilangan yang cukup besar. Nah, seringkali untuk waktu yang tak terhingga. Nah, jadi berlawanan dengan matematika diskrit atau matematika hingga. Nah, analisis dapat dikatakan sebagai bentuk dari matematika tak hingga. Selanjutnya, ada definisi dari bilangan real. Nah, bilangan real dapat didefinisikan sebagai gabungan bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan real itu dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Dan bilangan real itu sendiri berlambangkan dengan simbol R besar. Nah, semua bilangan asli, desimal, dan pecahan itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi 1.2. Nah, di definisi 1.2 itu mendefinisikan tentang bilangan real positif dan bilangan real negatif. Nah, yang pertama yaitu bilangan real positif, yaitu di mana nilai X yang merupakan anggota dari bilangan real. Nah, di mana nilai X tersebut lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan nilai bilangan real negatif yaitu di mana nilai X yang merupakan anggota dari bilangan real di mana nilai X itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu definisi 1.3, yaitu yang mendefinisikan himpunan tak hingga. Nah, di mana himpunan tak hingga merupakan himpunan yang tidak ada batas awal dan akhir seperti pada contoh ya. Dan selanjutnya yaitu definisi 1.5 di PowerPoint, maaf itu salah ketik ya. Yaitu yang mendefinisikan tentang himpunan padat. Nah, di mana himpunan padat yaitu jika ada dua bilangan yang tidak sama, yaitu bilangan A dan bilangan B, maka diantaranya pasti ada bilangan lain. Nah, contohnya yaitu A per B, di mana A lebih dari X ya, dan X itu lebih dari B. Nah, nilai X itu pasti akan ada di antara A dan B. Nah, selanjutnya yaitu ada himpunan bilangan real. Nah, yang termasuk ke dalam bilangan real itu yang pertama ada bilangan asli ya. Ya, di mana bilangan asli tersebut yaitu semua bilangan yang dikalikan 2. Nah, contohnya yaitu seperti angka 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Nah, yang kedua ada bilangan bulat, yaitu kumpulan bilangan 0 dan bilangan asli. Ya, contohnya yaitu semua angka dan termasuk 0. Nah, contohnya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah integers. Nah, integer yaitu hasil kolektif bilangan bulat dan negatif semua bilangan asli. Nah, contohnya itu dari tak terhingga ya, yang bernilai negatif, sampai tak terhingga yang bernilai positif. Yang selanjutnya yaitu adalah bilangan rasional, di mana bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk P per Q, di mana Q itu tidak sama dengan 0 atau dalam bentuk pecahan ya. Nah, contoh bilangan rasional yaitu 1/2, 5/2, atau 5/4, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bilangan irasional. Nah,
Yang disebut bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak rasional dan tidak dapat dituliskan dalam bentuk P per Q atau tidak dalam bentuk pecahan. Nah, bilangan irasional juga bersifat tidak berakhir dan tidak berulang. Contohnya itu akar 2. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagan bilangan ya. Yang paling atas sendiri itu yaitu bilangan real. Nah, di mana bilangan rasional dan irasional itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, dan bilangan integer dan non integer itu termasuk ke dalam bilangan rasional, dan di dalam integer terdapat bilangan negatif dan bilangan positif dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada komutatif. Nah, definisi dari komutatif, jika M dan N adalah bilangan, maka bentuk umumnya untuk penjumlahan yaitu M ditambah N sama dengan N ditambah M. Nah, untuk perkaliannya M dikali N sama dengan N dikali M. Contohnya untuk penjumlahan yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5 ya. Nah, untuk perkalian contohnya 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. Nah, yang sifat selanjutnya yaitu asosiatif. Nah, definisinya yaitu jika M, N, dan R adalah bilangan, bentuk umumnya adalah M ditambah buka kurung N ditambah R tutup kurung sama dengan buka kurung M ditambah N tutup kurung ditambah R. Itu untuk penjumlahan. Nah, untuk perkaliannya buka kurung M dikali N tutup kurung dikali R sama dengan M buka kurung N dikali R tutup kurung. Nah, itu di dalam kurungnya itu hanya digeser ya. Nah, contohnya untuk penjumlahan yaitu 10 ditambah buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 10 ditambah 3 tutup kurung ditambah 2. Nah, untuk perkaliannya yaitu buka kurung ditambah buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 2 buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat distributif. Nah, definisinya yaitu untuk 3 bilangan M, N, E, dan R yang bersifat real, sifat distributifnya dipresentasikan sebagai yang pertama, M buka kurung N di plus R tutup kurung sama dengan M dikali N sama di plus R ya. Itu tipe ya di PowerPoint. Nah, di sini tuh ada perkalian dan penjumlahan. Nah, yang kedua yaitu jika M ya buka kurung M ditambah N tutup kurung dikali R sama dengan M di plus N dikali R. Nah, contohnya yaitu ada 5 buka kurung 2 di plus 3 tutup kurung sama dengan 5 dikali 2 di plus 5 dikali 3. Nah, di sini kedua ruas akan menghasilkan 25. Nah, maksudnya gimana? Ini itu 5 dikali 2 berapa dan 5 dikali 3 berapa, habis itu dijumlahkan seperti itu ya. Jadi yang di dalam kurung itu yang dioperasikan dulu atau yang dijumlahkan dulu atau dikalikan dulu. Yang selanjutnya yaitu ada sifat identitas. Nah, ada identitas tambahan dan perkalian. Sebagai tambahan ya, yang tambahan yaitu jika M di plus 0 sama dengan M. 0 adalah identitas tambahan. Nah, untuk perkalian M dikali 1 sama dengan 1 dikali M
ya sama dengan M gitu. Nah, 1 adalah identitas perkalian. Seperti itu ya. Baik, pembahasan kita sudah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada penyampaian saya yang keliru, silahkan komen di bawah ya. Dan jika misalkan ada teman-teman dari teman-teman yang punya pengetahuan yang lain, silahkan bisa di-share di kolom komentar juga. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.